mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik dalam kegiatan praktik komunitas tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kali ini membahas tentang keluarga berencana. Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan secara online ini, ada 6 mahasiswi yang akan menyampaikan materi. Kelompok 2 beranggotakan 1. Hilda Indriani, 2. Haula Mujahidah, 3. Serli Rigiani, 4. Vivi Hafifah, dan yang kelima Yuyun Agustin, dan saya sendiri Zahratul Hidayati. Di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang KB dan resiko bila tidak ber-KB. Saya sendiri akan memberikan penyuluhan tentang pengertian dan tujuan dari KB. Pengertian KB menurut Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi, serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan, dan membina kesehatan serta kesejahteraan anak. Itu menurut BKKBN tahun 2015. Sedangkan tujuan program KB adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Agustin. Di sini saya akan melanjutkan penyuluhan tentang manfaat KB. Manfaat KB menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak dan ibu. Kemudian, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, membentuk keluarga yang berkualitas. Manfaat kontrasepsi yaitu dapat menjaga jarak kehamilan, mendampingi tumbuh kembang anak, memiliki waktu bersosialisasi dengan lingkungan, dan memiliki ruang untuk pasangan suami istri. Efek samping tidak ber-KB. Efek sampingnya pada ibu akan beresiko kehamilan beresiko tinggi yang menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, sehingga akan semakin meningkat angka kematian ibu dan kematian bayi. Untuk suami, efek sampingnya yaitu menyebabkan banyak pengeluaran dikarenakan mempunyai anak yang berjarak terlalu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo momis sekalian, saya Haula Mujahidah. Di sini saya akan melanjutkan penyuluhan yang sudah teman kami sampaikan sebelumnya. Nah, pembahasan kita yaitu macam-macam KB. Apa aja sih macam-macam KB itu? Yuk kita bahas bersama. Sendiri ada 2 macam ya momis, yaitu KB hormonal dan KB non hormonal. Untuk KB hormonal sendiri juga ada beberapa macam. Yang pertama kita bahas adalah KB suntik atau KB injeksi. Nah, KB suntik ini memiliki beberapa macam juga, yaitu KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. Apa sih perbedaannya KB suntik 1 bulan dengan KB suntik 3 bulan? Untuk KB 1 bulan sendiri yaitu KB yang digunakan oleh ibu-ibu yang tidak dalam masa menyusui. KB ini juga memiliki keuntungan yaitu lebih efektif 99% dan lebih praktis digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, karena ini KB hormon, maka kadang terjadi bercak-bercak atau terjadi keputihan, atau bahkan jika tidak cocok digunakan oleh momis, kulit momis bisa sedikit menggelap atau tumbuh. Selanjutnya ada
KB suntik 3 bulan. KB suntik 3 bulan ini biasa digunakan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui. Namun untuk ibu-ibu yang tidak sedang menyusui bisa kok menggunakannya. Nah, kelebihannya adalah KB ini sangat kecil resikonya untuk kesehatan ibu sendiri, karena ini bisa digunakan oleh ibu menyusui. Dan untuk kekurangannya mungkin KB ini akan memperlambat siklus haid dari ibu-ibu sekalian. Selanjutnya adalah KB hormonal pill. Nah, KB hormonal pill ini biasa juga digunakan oleh momis pada umumnya ya. Ini ada 2 macam, yaitu KB hormonal pill kombinasi dan KB hormonal pil progestin atau khusus. Untuk kombinasi sendiri yaitu ada 2 hormon yang dimasukkan dalam pil tersebut, yaitu progesteron dan estrogen. Di sini bisa digunakan oleh ibu-ibu yang juga sedang menyusui, dan KB ini bisa digunakan setiap hari dengan cara meminum obatnya. Ini kerjanya 100% ya momis. Untuk progestin sendiri yaitu pil KB yang menutupi mukosa leher rahim. Akan tetapi KB ini tidak boleh digunakan oleh ibu-ibu yang menderita hepatitis. Kita akan lanjut ke KB hormonal yang ketiga, yaitu KB implan atau momis biasa menyebutnya KB susu. Nah, KB implan ini ada 2 macam momis, ada yang 3 tahun dan ada 5 tahun. Namun kebanyakan saat ini digunakan adalah KB dengan 3 tahun saja. Nah, KB ini yaitu KB dengan cara memasukkan tabung ke bawah kulit. Untuk itu, mamis bisa datang ke puskesmas untuk memasaknya. Adalah KB non hormonal. KB non hormonal sendiri memiliki beberapa jenis ya momis. Pertama ada KB kondom. Nah, KB kondom ini yang biasa digunakan oleh suami momis sekalian. Ini untuk mencegah terjadinya kebocoran masuknya sperma ke dalam rahim yang akan membuahi sel telur, sehingga di situ tidak akan terjadi kehamilan. Nah, ini adalah KB non hormonal selanjutnya, yaitu AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, di sini adalah KB dengan pemasangan alat yang akan dipasang di mulut rahim mamis agar tidak terjadinya masuk sperma ke dalam rahim mamis. Nah, KB ini juga tidak semenakutkan apa yang mamis bayangkan kok. KB ini akan dipasang oleh tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat pelatihan terkait KB tersebut. Oke, momis, di sini momis bisa menentukan ya KB mana yang ingin momis gunakan. Yang selanjutnya ada KB kontak. KB kontak ini kontrasepsi mantap. Adalah kontrasepsi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama. Kontrasepsi ini juga dapat dilakukan pada salah satu pihak dan dengan persetujuan dua belah pihak. KB kontak tubektomi, kontrasepsi mantap yang dilakukan pada wanita dengan menghambat saluran perhubungan inding telur dan rahim. KB kontak ini bisa dilakukan setelah persalinan, yaitu dilakukan dalam 48 jam setelah persalinan, dapat dilakukan setelah persalinan atau operasi sesar, dan bila tidak dilakukan dalam 1 minggu pasca persalinan, bisa ditunda sampai 4-6 minggu ke depan. Manfaat tubektomi yang pertama, efektif yang tinggi, yaitu 99,5%. Yang kedua, tidak mempengaruhi proses penyusui, berhubungan seksual, dan tidak mengubah fungsi seksual. Yang ketiga, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Yang keempat, mengurangi resiko kanker ovarium. Yang selanjutnya ada KB kontak vasektomi. Vasektomi adalah metode kontrasepsi mantap pada pria yang dilakukan untuk menghambat saluran yang mengeluarkan sperma sehingga sperma tidak dapat keluar dari tubuh. Manfaat vasektomi sendiri yaitu yang pertama, efektivitas tinggi 99,8%. Yang kedua, sangat aman dan tidak terdapat efek samping jangka panjang. Resiko bila tidak KB kontak terhadap banyaknya bumil pada kehamilan resiko tinggi. Jika tidak kontak, maka akan sering ke pelayanan kesehatan sehingga berpotensi tertular COVID-19 jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan pada saat ibu menggunakan KB tidak kontak dan lupa kembali untuk kunjungan ulang KB, maka kehamilan yang bisa menyebabkan kehamilan resiko tinggi
Bila hamil kurang dari 16 tahun atau terlalu muda, hamil anak pertama lebih dari 35 tahun, hamil anak pertama lebih dari 4 tahun atau terlalu lambat, usia anak terkecil kurang dari 2 tahun atau terlalu dekat, jumlah anak lebih dari 4 atau terlalu banyak, umur lebih dari 35 tahun atau terlalu tua, tinggi badan kurang dari 145 cm atau terlalu pendek, abortus, pernah melahirkan dengan vakum, uride rogoh maupun infusi atau transfusi, pernah operasi sesar. Di masa pandemi ini membuat beberapa pasangan usia subur ragu untuk ber-KB di pelayanan kesehatan. Bagi pasangan usia subur, kami memiliki sedikit tips untuk Anda, yaitu tips ber-KB di era pandemi. Berikut tips dari kami. 1. Konsultasi via daring untuk mengkaji data dan riwayat Anda guna menentukan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi Anda. 2. Membuat janji via daring menggunakan media seperti WhatsApp, telepon, atau SMS, dan lain-lain. 3. Ketika Anda datang ke pelayanan kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan yang keempat, Anda akan mendapatkan tindakan penata laksanaan KB sesuai yang telah disepakati sesuai konsultasi online. Sekian penyuluhan kesehatan yang dapat kami lakukan. Semoga informasi yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.